Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kalian semua. Mari kita ikuti pembelajaran materi baru tentang keselamatan di jalan raya. Materi ini diberikan kelas 8 sekolah menengah pertama, tepatnya pada semester genap. Sebelum kita uraikan lebih jauh, perlu saya sampaikan, sejak belakangan ini tingkat kecelakaan di jalan raya semakin meningkat. Banyak korban dalam tragedi tersebut. Oleh karena itu, kita seharusnya waspada dan berusaha mengurangi tingkat kecelakaan di jalan raya itu. Langkah-langkah salah satu usaha mengurangi tingkat kecelakaan jalan raya adalah dengan memberi pendidikan tentang peraturan di jalan raya kepada siswa. Contoh, melalui mata pelajaran pendidikan keselamatan jalan raya. Siswa diberikan informasi tentang maksud simbol-simbol pada papan keselamatan jalan raya dan langkah-langkah keselamatan yang harus diambil ketika berada di jalan raya. Ini dapat meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya menjaga keselamatan di jalan raya. Di samping itu, kita hendaklah menjadi pengguna jalan raya yang baik, tertib, dan selalu mematuhi peraturan-peraturan yang ada. Meningkatnya kemacetan pada jalan perkotaan maupun jalan luar kota yang diakibatkan bertambahnya kepemilikan kendaraan, terbatasnya sumber daya untuk pembangunan jalan raya, dan belum optimalnya pengoperasian fasilitas lalu lintas yang ada merupakan persoalan utama di banyak negara. Telah diakui bahwa usaha besar diperlukan bagi penambahan kapasitas, di mana akan diperlukan metode efektif untuk perancangan dan perencanaan agar didapat nilai terbaik bagi suatu pembiayaan dengan pertimbangkan biaya, baik langsung maupun keselamatan dan dampak lingkungan. Jaringan jalan raya merupakan prasarana transportasi darat yang memegang peranan yang sangat penting dalam sektor perhubungan, terutama untuk kesinambungan distribusi barang dan jasa. Keberadaan jalan raya sangat diperlukan untuk menunjang laju pertumbuhan ekonomi seiring dengan meningkatnya kebutuhan sarana transportasi yang dapat menjangkau daerah-daerah terpencil yang merupakan sentra produksi pertanian. Namun, keselamatan lalu lintas merupakan suatu program untuk menurunkan angka kecelakaan beserta seluruh akibatnya. Karena kecelakaan mengakibatkan pemiskinan terhadap keluarga korban kecelakaan, karena sebagian besar kejadian kecelakaan lalu lintas diakibatkan karena faktor manusia, sehingga langkah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam berlalu lintas, khususnya pengguna sistem lalu lintas, dapat dilakukan melalui pendidikan. Pendidikan mulai berlalu lintas sejak seorang anak masuk sekolah taman kanak-kanak, penyuluhan melalui media massa, dan
pusat pendidikan keselamatan lalu lintas. Yang kedua, perbaikan peraturan perundangan yang meliputi tata cara mengemudi dan penegakan hukum. Pengertian jalan raya. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan raya, disebutkan jalan raya adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan, pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada di permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya, yang diundangkan setelah Undang-Undang Nomor 38 mendefinisikan jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan, perlengkapan, dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan adalah ruang lalu lintas, terminal dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat memberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengaman jalan serta fasilitas pendukung. Pengertian jalan. Jalan raya ialah jalan utama yang menghubungkan satu kawasan dengan kawasan yang lain. Biasanya, jalan besar ini mempunyai ciri-ciri berikut. Yang pertama, digunakan untuk kendaraan bermotor, digunakan oleh masyarakat umum, dibiayai oleh perusahaan negara, dan penggunaannya diatur oleh undang-undang. Sekarang pengertian keselamatan di jalan raya, yaitu suatu upaya mengurangi kecelakaan dengan memperhatikan faktor-faktor penyebab kecelakaan, seperti prasarana, faktor sekeliling, sarana, manusia, dan rambu atau peraturan. Kita lanjutkan dengan klasifikasi jalan raya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38, jalan dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu jalan menurut fungsi, yang terdiri dari jalan arteri primer, yaitu ruas jalan yang menghubungkan antar kota jenjang ke-1 yang berdampingan atau menghubungkan kota ke jenjang ke-1 dengan kota jenjang ke-2. Kemudian jalan arteri sekunder adalah ruas jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder ke-1 atau menghubungkan kawasan sekunder ke-1 dengan kawasan sekunder lainnya, atau kawasan sekunder ke-1
dengan kawasan sekunder kedua. Kemudian jalan kolektor primer, yaitu ruas jalan yang menghubungkan antar kota kedua dengan kota jenjang kedua atau kota jenjang ke-1 dengan kota jenjang ketiga. Berikutnya, jalan kolektor sekunder adalah ruas jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder lainnya, atau menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga. Berikutnya, jalan lokal primer, yaitu ruas jalan yang menghubungkan kota jenjang ke-1 dengan persil kota jenjang kedua dengan persil kota jenjang ketiga dengan kota jenjang ketiga lainnya. Kota jenjang ketiga dengan kota jenjang di bawahnya. Berikutnya, jalan lingkungan adalah merupakan jalan umum yang berfungsi untuk menghubungkan jalan yang berikutnya. Sekarang kita lanjutkan dengan jenis aktivitas di jalan raya. Sebetulnya banyak sekali jenis aktivitas di jalan raya. Yang pertama, aktivitas pejalan kaki. Pejalan kaki adalah istilah dalam transportasi yang digunakan untuk menjelaskan orang berjalan di lintasan. Pejalan kaki baik di pinggir jalan, trotoar, lintasan khusus bagi pejalan kaki ataupun menyeberang jalan. Untuk melindungi pejalan kaki dalam berlalu lintas, pejalan kaki wajib berjalan pada bagian jalan dan menyeberang pada tempat penyeberangan yang telah disediakan bagi pejalan kaki. Kewajiban pejalan kaki antara lain berjalan pada bagian jalan yang memang sengaja diperuntukkan bagi pejalan kaki, atau pada bagian jalan yang paling kiri apabila tidak terdapat bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki. Menggunakan bagian jalan yang paling kiri apabila membawa kereta dorong. Menyeberang di tempat yang telah ditentukan. Dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang ditentukan, pejalan kaki dapat menyeberang di tempat yang terpilih atau sudah dipilih dengan memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Rombongan pejalan kaki di bawah pimpinan seorang harus menggunakan lajur paling kiri menurut arah lalu lintas. Pejalan kaki yang merupakan penyandang cacat tunanetra wajib mempergunakan tanda-tanda khusus yang mudah dikenali oleh pemakai jalan. Kawasan pejalan kaki adalah kawasan yang khusus diperuntukkan bagi pejalan kaki. Kendaraan pribadi dilarang masuk ke kawasan ini
Di kawasan ini, pejalan kaki yang diutamakan. Kawasan ini biasanya dibangun di daerah pertokoan, kawasan wisata. Salah satu contoh di Jakarta adalah kawasan Pasar Baru. Aktivitas bersepeda. Bersepeda merupakan salah satu model transportasi darat yang menggunakan sepeda. Sepeda pertama kali diperkenalkan pada abad ke-19 Masehi. Banyak penggemar sepeda yang melakukan kegiatan. Orang yang menggunakan sepeda sebagai modal transportasi rutin juga dapat disebut komuter. Sekali lagi, komuter bukan komputer. Penggunaan sepeda sebagai model transportasi rutin tidak hanya dilakukan oleh pekerja yang bekerja di sektor non-formal, tetapi juga dilakukan oleh pekerja yang bekerja di sektor formal. Para pekerja di sektor formal yang menggunakan sepeda sebagai modal transportasi rutin ini sebagian besar tergantung dalam komunitas pekerja bersepeda atau yang dikenal dengan nama Bike to Work Indonesia. Selain para pekerja, sepeda juga banyak digunakan oleh anak sekolah. Selain karena tidak membutuhkan biaya tambahan, bersepeda juga dapat dilakukan di jalan yang kurang bagus sekalipun. Bersepeda bagi anak sekolah juga dapat mengurangi bahaya kecelakaan dalam berkendara dan berlalu lintas. Cara bersepeda yang baik di jalan raya. Yang pertama, berpakaianlah dengan benar. Kalau bisa, pakai helm, patuhi rambu-rambu peraturan lalu lintas, dan tak ada bedanya dengan pengguna jalan yang lain. Jangan pernah bersepeda melawan arus. Untuk itu, sebaiknya kedua tangan siap untuk mengerem apabila mungkin langsung berhenti jika mengerem hanya dengan satu tangan. Perhatikan jalan di samping dan belakang Anda. Belajarlah memindai keadaan jalan di samping dan belakang Anda tanpa harus kehilangan keseimbangan dan kendali pada sepeda. Berikutnya, aktivitas berkendara menggunakan bus. Bus adalah kendaraan besar beroda digunakan untuk membawa penumpang dalam jumlah banyak. Istilah bus itu berasal dari bahasa Latin omnibus yang berarti kendaraan yang berhenti di semua pemberhentian. Tempat pemberhentian bus atau halte bus atau shelter atau stopan bus dari bahasa Inggrisnya. Bus stop adalah tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang bus. Biasanya ditempatkan pada jaringan pelayanan angkutan bus. Cara menggunakan bus atau angkot. Yang pertama, bertanyalah mengenai rute bus atau angkot kepada teman sekolah, kuliah, atau kerja Anda. Kalau Anda malu, bertanyalah kepada orang tua di mana Anda atau pakai Google. Semua bus atau angkot memiliki kode angka dan huruf yang mewakili rute yang dilalui. Misalkan bus Partas AC yang beredar di Jakarta dengan kode B11. Kemudian berdirilah di halte atau pinggir jalan. Ini penting.
Disinilah Anda akan memulai petualangan Anda bila bus atau angkot yang Anda maksud melaju sekitar 10 meter ke arah Anda. Lambaikan tangan kiri Anda sebagai tanda stop. Selalu naik dengan kaki kanan dan turun dengan kaki kiri. Siapkan uang pecahan kecil dan jangan malu atau takut bertanya ongkos. Ketika di dalam bus atau angkot, bertanyalah ke kondektur atau supir agar tidak salah naik. Berikutnya, aktivitas berkendara menggunakan sepeda motor. Sepeda motor adalah kendaraan beroda dua yang digerakkan oleh sebuah mesin. Letak kedua roda sebaris lurus dan pada kecepatan tinggi sepeda motor tetap stabil, disebabkan oleh gaya giroskopik. Sedangkan pada kecepatan rendah, kestabilan atau keseimbangan sepeda motor bergantung kepada pengaturan setang oleh pengendara. Pengguna sepeda motor di Indonesia sangat populer karena harganya yang relatif murah, terjangkau untuk sebagian besar kalangan dan penggunaan bahan bakarnya serta biaya operasionalnya cukup hemat. Cara berkendara motor yang baik. Yang pertama, gunakan helm standar atau SNE. Syukur pakai jaket atau sarung tangan. Perhatikan posisi duduk sebelum menjalankan kendaraan. Memperhatikan posisi tangan setelah memahami bagaimana posisi duduk yang baik. Perhatikan pandangan. Terus kemudian tidak lupa teknik pengereman yang baik merupakan faktor utama keselamatan Anda saat berkendara. Beberapa kesalahan yang sering dan kerap dilakukan oleh para pengguna sepeda motor. Yang pertama, apakah betul motor baru tidak boleh ngebut atau berboncengan? Sebenarnya mengendarai motor baru yang baru beli dari dealer, maksudnya dipacu dengan kecepatan tinggi asal tidak berlebihan dan ugal-ugalan. Saat ini motor yang di pasaran adalah jenis motor buatan yang dibuat dengan teknologi tinggi dan tidak dapat disamakan dengan motor lama masih buatan. Kita lanjutkan pengertian rambu-rambu lalu lintas. Di sini kita tampilkan beberapa contoh rambu-rambu lalu lintas. Sebab kalau saya tayangkan di semua tidak cukup, maka sebagai sampel saja. Di situ kita lihat ada rambu peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk. Pengertian rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat, dan atau perpaduan di antaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan. Kemudian macam-macamnya. Yang pertama, rambu peringatan.
yaitu rambu yang memperingatkan adanya kondisi berbahaya dan berpotensi bahaya agar para pengemudi berhati-hati dalam menjalankan kendaraannya. Misalkan awas tikungan, itu biasanya di rambu-rambu itu ada tanda panah melengkung. Kemudian lampu kuning atau gambar-gambar yang ada di sebelah paling kiri itu contoh sebagian dari rambu-rambu peringatan. Rambu petunjuk. Yaitu rambu yang memberikan petunjuk atau keterangan kepada pengemudi atau pemakai jalan lainnya tentang arah yang harus ditempuh atau letak kota yang akan dituju, lengkap dengan nama dan arah letak itu berada. Kalau zaman sekarang, rambu petunjuk itu memang juga sangat diperlukan, tapi masih bisa dibantu dengan yang namanya Google Map, yaitu menggunakan Android atau HP. Jadi misalkan kita menggunakan Android, dengan mengaktifkan Google Map, kita akan dipandu kemana arah tujuan kita dengan terlebih dahulu menyeting tujuan kita bepergian. Nanti akan ditunjukkan jalur yang mudah, cepat. Tetapi kadangkala Google Map itu, menurut pengalaman saya pribadi, gara-gara Google Map kita terjerumus di jalan yang sempit atau jalan kampung. Sebab Google Map itu biasanya menggunakan jalur pintas. Untuk itu, petunjuk arah di sini juga diperlukan. Google Map yang ada di Android kita juga perlu. Berikutnya rambu larangan. Rambu ini untuk melarang pengguna pergerakan lalu lintas tertentu. Misalnya, rambu larangan berhenti, rambu larangan membunyikan isyarat suara, rambu larangan semua kendaraan dilarang lewat, rambu larangan berhenti. Misalkan kita tidak boleh berhenti di sembarang tempat. Contoh, dilarang parkir, itu tandanya huruf P di garis merah, berarti kamu dilarang parkir di situ, dilarang berhenti di situ. Rambu larangan membunyikan suara. Itu biasanya kalau kita melewati rumah sakit, sebab nanti bisa mengejutkan pasien. Semua kendaraan dilarang lewat. Biasanya ada tanda strip merah dan sebagainya. Kemudian rambu perintah. Rambu ini untuk memerintahkan pengguna dan pergerakan lalu lintas tertentu. Misalnya, rambu perintah memasuki jalur yang dituju. Yang kedua, rambu batas minimum kecepatan. Misalkan ada 80 km, tulisan di pinggir raya seperti itu, kita tidak boleh melewati batas yang telah ditentukan. Sesuai dengan tulisan, misalkan 80 km ya, maksimal kecepatannya 80.
tidak boleh lebih, nek kurang boleh. Ada petunjuk arah ke kiri, ya kita harus kiri, jangan kanan. Kemudian rambu perintah bagi jenis kendaraan tertentu untuk melalui jalur dan atau jalur tertentu. Ada arus arah, ini untuk kendaraan pribadi, ada truk. Nanti kalau misalkan ada gambar truk dicoret merah, itu berarti truk tidak lewat. Sedangkan kendaraan lain seperti kendaraan pribadi, sepeda motor, boleh. Sekarang kita beralih ke macam-macam pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas banyak sekali, tapi nanti di sini tidak mungkin saya sampaikan satu persatu, hanya globalnya saja. Yang antara lain yang sering terjadi yaitu menerobos lampu merah. Ayo, siapa yang sering melakukan ini? Lampu lalu lintas atau traffic light merupakan sebuah komponen vital pengaturan lalu lintas. Namun ironisnya, pelanggaran terhadap lalu lintas ini justru menempati urutan pertama sebagai jenis pelanggaran yang paling sering dilakukan pengguna kendaraan bermotor. Halo, ingat, bagi kalian yang melanggar dan tentunya kalau ketangkap polisi, Anda akan dikenakan denda Rp250.000. Tapi jangan mentang-mentang, wah tidak ada polisi, langsung tancap gas. Ya, nanti pemerintah akan mencanangkan tilang elektronik, di mana dengan menggunakan teknologi kamera, sehingga tanpa adanya polisi yang berjaga, kita tiba-tiba kena tilang dengan tagihan waktu pembayaran pajak. Kemudian tidak menggunakan helm. Nah, ini banyak sekali. Nah, apalagi ABG ini, tentunya kamu sekalian mungkin barangkali akan mengurangi ganteng dan cantiknya kalau menggunakan helm. Namun sebelumnya Anda harus tahu, kalau Anda sampai kena tilang gara-gara tidak menggunakan helm, menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah mengatur mengenai kewajiban pengendara sepeda motor untuk menggunakan helm standar nasional Indonesia atau SNI. Bahkan dalam undang-undang tersebut dengan jelas tertera pula sanksi jika pengemudi tidak mengenai helm. Maka dia bisa dipidana atau kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Ayo, siapa yang mau? Pakai helm ya, demi keselamatan Anda sendiri. Sekarang kita lanjutkan dengan pelanggaran-pelanggaran yang lain. Mungkin sudah beberapa tahun, lebih dari 5 tahun mungkin ya, tidak menyalakan lampu kendaraan, ini khususnya untuk sepeda motor. Ya, kalau dulu pertama sepeda motor memang ada saklar atau tombol untuk mematikan dan menyalakan lampu utama. Untuk produk sekarang atau 5 tahun ke belakang ini sudah tidak ada lagi tombol atau saklar yang bisa mematikan lampu utama. Begitu motor kita hidupkan, lampu akan secara otomatis menyala.
kita hanya mengatur lampu itu jauh dan dekat. Tidak membawa surat kelengkapan berkendara seperti STNK, SIM itu perlu. Bagi kalian anak SMP, jelas untuk SIM atau surat izin mengemudi Anda belum berhak mendapatkan karena umur Anda belum cukup atau belum cukup umur. Ya minimal 17 tahun. Berarti nanti kalau kamu ingin memiliki SIM, paling tidak sekolah SMA atau SMK kelas 2 atau kelas 11 baru bisa memohon SIM. Kemudian kalau di kota besar sering ini pelanggaran yang sering dilakukan oleh mereka yaitu melawan arus. Kalau di Blora ada itu untuk jalan-jalan yang searah. Jadi jalan yang searah itu biasanya dipergunakan atau diperuntukkan untuk sepeda motor minimal atau kendaraan roda 4 lainnya. Sepeda ontel atau angin tidak. Melanggar rambu-rambu lalu lintas seperti kita lihat pada gambar ini, berhenti di rambu-rambu penyeberangan. Itu ada mungkin arus arah. Terus menerobos jalur busway, terutama di kota-kota besar, Jogja, mungkin Semarang, Jakarta, Surabaya itu sudah ada busway atau jalur khusus untuk bis. Terus yang sering dilakukan itu tidak menggunakan spion, entah alasannya apa, patah, hilang, tapi itu tidak atau tidak menghalangi untuk kamu ditilang. Kemudian berkendara melewati trotoar itu juga tidak boleh. Trotoar itu juga tempat pejalan kaki yang telah saya terangkan di depan tadi. Itu kira-kira yang bisa kami jelaskan, singkat, padat, dan untuk lengkapnya Anda bisa buku materi yang ada di buku paket kalian, mulai dari halaman 277 sampai 299. Anda bisa lebih detail memahami dan lebih jelas tentunya lebih detail. Oke, terima kasih telah mengikuti dan jangan lupa subscribe dan like serta komennya agar kami lebih bersemangat membangun channel ini.